Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Ibu, Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih pada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita kembali hingga pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita boleh berkumpul bersama-sama melakukan ibadah di dalam komisi usia lanjut. Walaupun kita beribadah melalui Zoom, kita yakin dan percaya Tuhan selalu hadir menyertai kita. Dan kiranya ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Membawa renungan di pagi hari ini yaitu Ibu Rusdarti Pai dan saya sebagai penatua pendamping Ibu Yolanda Hokendorok. Dan tema yang diangkat pada hari ini yaitu pertolongan yang tidak terduga. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan 16. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami selaku komisi usia lanjut untuk datang berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekaligus Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan berita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati Ibu Rusdarti Pai yang akan menyampaikan firman Tuhan dan renungan singkat bagi kami. Tuhan, Engkau memberkati mulutnya dan juga Tuhan apa yang disampaikan oleh Bu Rusdarti Pai benar-benar Tuhan kami dapat menerimanya dan itu mau menjadi berkat bagi kami dan dapat memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kehadiran Oma Opa Ibu Bapak sekalian di saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah yang kami jalani di hari ini Tuhan, Engkau mau menerima itu sebagai suatu persembahan, sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami. Dan ibadah yang kami lakukan di hari ini kami alaskan dengan nama Bapa. Pembacaan Mazmur di pagi hari ini akan terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 11.
Yang demikian bunyinya, dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikianlah Mazmur. Selamat pagi, Oma, Opa terkasih. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu, agar kami disegarkan dan mendapat kekuatan baru dari Tuhan, agar kami selalu diingatkan juga oleh firman-Mu, dan kami selalu mensyukuri setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami, agar kami dapat merasakan pertolongan Tuhan dalam kelemahan kami, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang seharusnya kami lakukan dalam usia lanjut ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa-oma, kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku
Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian Opa Oma pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan kita bersama akan merenungkannya. Opa Oma terkasih, Elia diutus Tuhan untuk pergi ke kota Sarfat, di mana nanti Elia di sana akan diberi makan oleh seorang janda yang tidak disebutkan namanya. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi janda tersebut sangat istimewa bagi Tuhan, sehingga dipilih dan dipersiapkan untuk memelihara Elia dan janda serta anak satu-satunya yang sedang sakit. Ketika Elia tiba di pintu gerbang kota Sarfat, dia melihat janda yang sedang mengumpulkan kayu api berupa potongan-potongan kecil kayu yang menunjukkan bahwa wanita tersebut seorang miskin, tidak punya jaminan hidup yang mapan. Terlihat jelas penderitaan dan kemiskinannya. Elia datang dan berseru kepada janda tersebut, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum," katanya. Opa Oma, di Timur Tengah, hal ini sudah biasa dilakukan dan merupakan kewajiban suci bagi tuan rumah untuk memberi minum tamu. Ketika janda tadi pergi mengambil air ke sungai yang sudah mulai mengering, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti," katanya. Opa Oma, permintaan Elia bukanlah permintaan egoistis atau perbuatan egoistis, tapi ini merupakan ujian bagi kepercayaan janda itu. Mari kita lihat apa jawaban janda tersebut. Bisa kita lihat dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-12. Inilah jawaban janda. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Begitu Opa Oma jawaban sang janda tersebut kepada permintaan Elia. Jawaban ini menggambarkan keputusasaan seorang janda miskin yang sudah tidak sanggup lagi menanggung penderitaan hidupnya sampai ingin mati rasanya. Tapi Elia dengan tegas menuntut sikap iman yang jelas dari janda tersebut. Elia meyakinkan janda tersebut agar tidak ragu-ragu, agar percaya dan yakin bahwa Tuhanlah sumber pertolongan baginya. Tidak hanya sampai di situ Opa Oma, Elia juga meyakinkan janda tersebut untuk menerima jaminan hidup dari Tuhan dan mempercayakan hidupnya ke dalam kasih Tuhan. Apa kata Elia? Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu." Ayat yang ke-14. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis,
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Opa Oma, memang tidak mudah untuk percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat, apalagi yang sudah jelas-jelas menurut kita sangat mustahil. Tapi janda miskin ini mau mendengar. Janda miskin ini dengan patuh melakukan perintah Tuhan melalui Elia. Hatinya tertuju kepada Tuhan dan mujizat terjadi. Selama 3 tahun masa kekeringan dan kelaparan menimpa seluruh negeri, janda dan anaknya Tuhan tetap pelihara. Tepung dan minyak selalu ada tersedia. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya. Itu bukti cinta kasih Tuhan pada umatnya ya Opa Oma. Di saat kita merasa dihimpit masalah berat dalam hidup ini, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah kesendirian, mari kita ingat, masih ada seorang penolong yang setia bagi kita. Opa Oma, dompet boleh habis, boleh tipis, tabungan boleh habis, sanak saudara bisa pergi. Penyakit terus menempel pada tubuh kita, menggerogoti terus. Sahabat, sanak saudara juga pergi meninggalkan kita. Akankah kita berputus asa? Atau sampai ingin mati rasanya? Ingatlah, pertolongan tak terduga bisa datang kapan saja. Mari, di saat kita dihimpit oleh penderitaan, kita belajar dari bacaan kita pada hari ini tentang janda miskin yang putus asa, tapi kemudian mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga dia merasakan dan mengalami mujizat Tuhan, yaitu pertolongan yang tak terduga lewat Nabi Elia. Putus asa bukanlah hal baik dan benar ya Opa Oma, tapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, mensyukuri segala bentuk pertolongan Tuhan yang bisa melalui berbagai cara. Pertolongan yang tak terduga ada selalu di sekitar kita. Mari terus bersyukur atas segala sesuatu, sebab itu adalah bukti cinta kasih Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi kita untuk kita nikmati. Opa Oma terkasih, selamat mensyukuri berkat Tuhan. Amin.
Opa Oma terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan bersama teman-teman kami lansia. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan telah menyapa dan menguatkan kami lewat firman-Mu, yang telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah penolong yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas semuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Berikan mereka kekuatan, sukacita dan kesabaran, agar dalam menjalani hidup mereka bisa menjalaninya dengan rasa syukur. Oh Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Effort Palingkahu, Ibu Sumartini Sihite, Ibu Aurelia Sihite, Ibu Paulina, Bapak Ishak Gunawan, Bapak Anton, Bapak Budiman Gultom, Bapak Joni Kale, Ibu Tiominar Silaban, Bapak Bambang Sunarko, Bapak Purwosunu, Bapak Danang, Ibu Anitasia Hulu, Ibu Wulandari, Bapak Ibnu Kristanto, Bapak Rizal, dan teman-teman kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dan pulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk GKI Jati Asih dalam masa pandemi ini. Kami mau terus mendukung agar gereja kami terus berkembang. Tuhan berkati para majelis jemaat, Pendeta Sani sebagai pendeta kami, para penatua, pengurus komisi dan badan pelayanan jemaat, juga anggota jemaat seluruhnya, agar terdorong aktif untuk terus berpartisipasi untuk perkembangan gereja Jati Asih. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan dana GKI Jati Asih dan berkati para pengurus supaya mereka dapat mengelolanya dengan baik. Tuhan kiranya juga berkati kami dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan berkati para pimpinan negeri kami, dari yang tertinggi sampai yang terkecil di dalam masyarakat kami, agar semua bisa berperan dengan baik dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan pendidikan anak-anak dan cucu kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, ibadah dalam persekutuan kita pada hari ini telah usai. Mari kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Mari kita satukan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Opa Oma yang terkasih.